Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillah, kali ini saya akan sedikit membahas pertanyaan dari seseorang di dalam Facebook. Assalamualaikum. Apa benar ya itu ada pocong di rumah saya? Itu di fotoin tetangga. Ya, jadi ini ceritanya ada tetangga mengambil foto di sekitar rumah orang yang mempertanyakannya ini. Kita lihat, kita zoom, kita perbesar, coba amati dengan seksama yang di dalam lingkaran itu apakah ada pocong apa tidak. Kalau yang saya lihat itu ada pohon warna hijau, pohon ya, kemudian warna putih tiang ya, yang berdiri itu tiang, kemudian warna putih horizon itu mungkin entah lampu atau apa yang nempel atau ada di sekitaran kayu penopang atap ya, kayu penopang atap. Kemudian di bawahnya ada lingkaran, sedikit lingkaran itu ya, kalau asumsinya kepala ya mungkin kepala, tapi kalau asumsinya lain mungkin saja itu sangkar burung ya. Sangkar burung terlihat sebagian karena tertutup oleh tembok dan pohon ya. Ya itu yang saya lihat seperti itu. Ada yang lain enggak? Ya mungkin dengan melihat seperti ini asumsinya beda ya, nanti akan muncul yang berbeda ya. Kalau memang ya asumsi itu akan digiring oleh pikiran ya, pikirannya pocong mungkin ya pocong. Kalau pikirannya apa, ada sepatu ya mungkin ada sepatu di bawah itu ya. Ya yang saya lihat seperti itu sih ya. Intinya kalaupun memang itu benar pocong, maka untuk apa coba, kepentingannya untuk apa ya. Kalaupun memang itu benar pocong kemudian langsung kemudian takut, ya itulah yang kemudian bermasalah. Takut akhirnya meninggalkan rumah itu atau mengundang dukun yang biasanya tarifnya jutaan dan sebagainya ya. Ya nggak usah lah, nggak usah takut. Latihan untuk tidak takut, karena ketika takut itu sebenarnya salah satu tanda bahwa keimanannya sudah lemah, keimanannya sudah runtuh. Jadi latihan bagi kalian-kalian yang mungkin sesekali melihat bayangan, sesekali melihat penampakan, betul-betul penampakan ya, penampakan jin, yaitu memang harus diruqyah dan kemudian harus melatih diri untuk berani dengan hal-hal semacam itu. Karena memang ya sebenarnya mereka memang ada ya, jin itu ada dan mereka diberi kemampuan untuk merubah wujudnya. Kalau di Indonesia mungkin kebanyakan orang pikirannya setan itu ya genderuwo, kuntilanak, pocong, tuyul, wewe gombel dan lain-lain. Maka yang sering diwujudkan oleh setan yaitu sesuai dengan yang ditakuti oleh orang-orang di Indonesia. Lain halnya dengan Cina. Di Cina yang ditakuti itu vampir ya, mereka kemudian menampakkan diri dalam bentuk vampir. Di Eropa yang ditakuti Dracula, ya Dracula lah yang muncul ya. Di Indonesia kalau mungkin kebanyakan orang juga takut dengan vampir ya, mungkin saja vampirnya nyampe sini mungkin ya, karena memang jin itu
bisa menampakkan diri dalam bentuk sesuai keinginannya, kecuali mereka tidak akan mampu merubah dirinya dalam wujud Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak akan mampu, nggak akan bisa. Ya, jadi kembali yang tadi. Jadi nggak usah takut ya, nggak usah takut dengan hal semacam itu. Tapi kalau memang takut atau kemudian itu memang betul-betul muncul di situ, sering muncul dan mengganggu aktivitas, ya udah ruqyah saja rumahnya, bangunannya di ruqyah, bacakan surat Al-Baqarah. Tapi memang perlu orang yang ahli, karena ketika lihat seperti ini aja sudah takut macam-macam lah. Ketika dia meruqyah ya nanti bacanya asal, dia membaca sambil tidak konsen, lihat sana lihat sini, jangan-jangan muncul di sana, jangan-jangan muncul di sini. Kalau kemudian muncul di sana saya akan bagaimana, akan lari kemana dan sebagainya, pikirannya macam-macam. Itu kalau orang yang keimanannya lemah sudah takut seperti itu. Tapi kalau orangnya keimanannya tebal, udah dia akan mantap datang saja ke sana tanpa ada rasa keraguan, dengan penuh semangat, karena dia akan berjuang melawan kebatilan ya. Kalau memang setannya muncul di situ, maka dia akan berusaha menangkapnya ya. Jadi pikirannya sudah seperti itu, mindsetnya udah beda, maka bacanya juga tenang juga, bacanya dengan tenang ya. Ini efeknya akan beda. Saya pun seringkali melatih orang untuk melakukan ruqyah mandiri, itu seringkali beda, terlihat rasanya beda. Misalnya bacanya karena ketakutan, misalnya membacanya sangat cepat, bismillahirrahmanirrahim, karena saking takutnya supaya bacanya cepat selesai, maka bacanya seperti itu nggak jelas. Ya setannya juga akan berani ini baca seperti itu, dianggapnya itu apa sih gitu. Sama halnya orang punya pedang sangat tajam tapi dia tidak mampu untuk membawanya, maksudnya tidak punya keahlian untuk menggunakan pedang tersebut, ya udah yang dihadapi itu berani aja, karena dia punya trik untuk merebut mungkin ya itu seperti itu. Kuncinya keimanan ya, pertebal keimanan, mindsetnya dirubah. Jin dan manusia itu diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Sama, jin punya kewajiban beribadah kepada Allah, manusia juga punya kewajiban beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi ketika ada jin menampakkan diri seperti itu, mungkin saja jin tersebut sedang berusaha untuk meneror manusia, sedang berusaha untuk menakut-nakuti manusia ya. Kenapa ditakut-takuti? Ya mungkin ya macam-macam alasannya ya, walau alam. Mungkin saja supaya tidak betah di situ, karena ingin ditinggali oleh para setan di situ. Mungkin saja sengaja supaya keimanannya runtuh ya. Otomatis ketika imanannya runtuh, dia akan jauh dari Allah ya, jauh dari Allah. Itu udah memang pekerjaannya setan seperti itu. Setan dari kalangan jin. Udah ruqyah saja ya, ruqyah. Kalau memang nggak berani, panggil ahlinya ya, orang yang sudah terbiasa dalam meruqyah. Nggak perlu ada khawatir. Panggil peruqyah yang memang ya, kalaupun menetapkan tarif ya nggak usah mahal-mahal, kan banyak sekali itu. Jadi itu saja yang ingin saya sampaikan kali ini. Intinya pesan yang saya sampaikan adalah nggak usah takut dengan hal-hal semacam itu. Muncul di mana ya nggak usah takut. Saya pernah beberapa kali mendiami rumah yang menurut orang-orang itu angker katanya ya. Saya tinggal di situ sampai bertahun-tahun. Ada yang pernah melihat penampakan hanya kakinya saja, badannya nggak ada. Ada yang pernah melihat apa itu namanya, gendruwo dan lain sebagainya. Ada yang suara-suara
terdengar suara-suara aneh. Kemudian ada yang juga pernah tinggal di situ sakit-sakitan, sakit keras dan lain sebagainya. Ya saya tinggal saja di situ. Saya merasa bahwa itu memang tempat tinggal manusia yang gak ada urusan dengan para setan yang ada di situ. Saya ruqyah sendiri, saya gunakan rumah tersebut untuk hal-hal yang baik ya, kemudian sering untuk ibadah juga dan lain sebagainya. Ya udah, saya nggak merasa keanehan, nggak ada hal-hal aneh sebagaimana orang yang sering sampaikan ada penampakan ini itu dan sebagainya. Saya belum pernah, malahan tidak pernah melihat. Ya itu saja, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What?